Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di video pembelajaran tutorial STAP 2000. Semoga video ini bisa memberikan kalian pemahaman yang lebih dan menjadi sarana belajar mandiri di rumah. Selamat menonton dan selamat belajar. Di video kali ini kita akan memodelkan sebuah struktur rangka. Di sini rangka 2 dimensi, bentuknya seperti tergambar di sini. Ada bentang A sampai B sepanjang 3 kali 4 meter, lalu tingginya 3 meter dan terdiri dari rangkaian beban ya. Di sini ada P1 sampai dengan P6. Kita akan memodelkan rangka pada gambar ini dan kita akan menganalisisnya serta mengecek apakah hasilnya itu sama dengan perhitungan secara manual. Oke, sekarang kita pergi ke SAP-nya. Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di SAP 2000. Sekarang kita akan memodelkan soal yang tadi ya. Kita lihat di sini. Kita bisa pilih menu file, lalu kita akan pilih yang new model. Dalam melakukan pemodelan di SAP 2000 ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah kita harus menyamakan dulu satuan dengan soal atau model yang akan kita buat. Oke, di soal satuannya adalah kilonewton meter. Maka di sini di initialize model from default with units-nya itu kita ganti menjadi kilonewton meter ya. Oke, kita juga bisa ganti di sudut kanan bawah sini ya, langsung, atau kita juga bisa menggantinya ketika kita membuat new model. Oke. Di dialog box new model ini kita akan menemui banyak template yang tersedia di SAP 2000. Nah, template manakah yang akan kita gunakan untuk membuat model 2 dimensi? Jadi pada dasarnya itu ada beberapa template yang memang kita bisa desain sesuka hati kita ya. Itu bisa menggunakan yang blank. Lalu kita juga bisa membuat model dengan template grid only atau dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Itu untuk yang 2D truss untuk rangka 2 dimensi dan 3D truss untuk rangka yang 3 dimensi ya. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana caranya memodelkan struktur rangka menggunakan blank, menggunakan grid only, dan juga 2D truss. Oke, pertama kita akan memodelkan dengan menggunakan blank. Kita pilih dulu template blanknya di sini. Nah, dia langsung muncul 2 jendela ya, ada 3D view dan 3D view. Karena ini hanya 2 dimensi ya, kita boleh hilangkan jendelanya ya, jadi 1 jendela aja. Baik, untuk membuat model tersebut kita klik kanan lalu kita edit grid data. Nah, di sini ada koordinat atau grid system. Di sini klik to, ada add new system, add copy of system, ada modify or show system. Kita bisa modify or show system, nanti akan muncul dialog box berupa define grid system data. Jadi kita diminta untuk menentukan grid mana saja yang mau kita masukkan data. Nah, di sini ada X grid data, Y grid data, dan Z grid data. Oke, sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu X grid, Y grid, dan Z grid data. Nah, ini saya close lagi sebentar. Di SAP 2000 itu ada yang namanya sumbu ya. Nah, kalau 3 dimensi itu tentu saja ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Tapi berbeda dengan matematika ya. Sumbu X dan Y itu biasanya kalau X itu ke kanan dan ke kiri, Y itu ke atas dan ke bawah. Tapi di sini sumbu X itu ke kanan dan ke kiri, sumbu Z itu baru yang ke atas dan ke bawah ini ya.
sedangkan sumbu Z itu ke dalam dan keluar, seperti itu. Nah, untuk 2 dimensi berarti kita hanya menggunakan 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Sehingga nanti di datanya kita akan hanya memasukkan sumbu X grid data dan sumbu Z grid data, karena 2 dimensi ya, sumbu X dan sumbu Z. Baik, kita akan ke soal untuk mengisi X grid data dan Z grid data. Kita lihat dulu soalnya ya. Di sini kita lihat dulu sumbunya. Coba di sini kita punya X grid data yang harus kita isi ya. X grid data. Dan ada di sini Z grid data ya. Oke, kita lihat ada sumbu X dan sumbu Z ya. Kita lihat sumbu X itu yang ke kanan dan ke kiri ya. Ini sumbu X, sumbu Z yang ke atas dan ke bawah ya. Mohon maaf kalau ya, ini sumbu, ini Z ya, ini sumbu X. Oke, di X grid data kita mau lihat nih gridnya atau garisnya di sumbu X itu ada berapa. Kita akan lihat dari ujung bentangnya di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di X grid data nanti kita isikan 5 ya. Apa yang kita isikan 5 itu kita bisa lihat namanya di soal ini ya. Mulai dari ujung itu ada A, F, G, H, B gini ya. Lalu untuk yang Z grid data ya, di sini ada 1 ya yang ke atas, lalu ada 2 ini ya di sini. Oke, di sini ya 2. Berarti di sini ada Z1 dan ini Z2. Boleh kita buat seperti ini. Di Z grid datanya ada Z1 dan ada Z2. Boleh nggak kalau saya misalnya kasihnya A atau B Bu gitu, atau 1, 2 boleh aja. Itu hanya penamaan ya. Oke, selanjutnya kita nanti diminta untuk isi ordinate ya. Di sini ada ordinate-nya. Untuk ordinate itu kita akan melihat jaraknya ya, jaraknya. Oke, untuk ordinate itu jaraknya. Nah, untuk jarak kita kembali ke subnya lagi ya. Untuk jarak di sini ada pengaturannya. Di sini di bagian display grid S-nya itu ada pilihan ordinate dan spacing. Ordinate itu digunakan untuk memasukkan jaraknya mulai dari ujung ke ujung itu secara kumulatif ya. Tapi kalau spacing itu dia sesuai dengan bentang per spasinya, per bentangnya gitu ya, bukan dari ujung ke ujung gitu. Oke, kita balik ke gambar. Kalau misalnya ordinate itu kita mulai dari A-nya ini ke F, ke G, ke H, ke B, itu nanti dia akumulasi. Tapi kalau spacing itu kita masukinnya berarti AF itu 3, FG itu 3, GH itu 3, HB itu 3 gitu ya. Nah, kita akan coba yang ordinate. Kita akan mulai dari titik A. Titik A itu 0 meter ya. Oke, di sini 0 meter titik A-nya. Maka ordinate-nya kita tulis 0. Lalu titik F itu berada 3 meter dari A. Titik G itu 6 meter. Titik H itu 9 meter ya. Titik B itu 12 meter. Jadi dia akumulasi setiap titik dari A ujung ke akhir ya. Seperti ini.
Lalu untuk Z grid data kita lihat di A itu 0 ya, 0 meter. Lalu ke atas ini ya, ke Z2 nya ini dia tingginya adalah 3 meter, berarti 0 dan 3 meter. Oke, begini ya. Sekarang kita coba masukkan ke subnya. Baik, di sini tadi ya saya bisa tulis A, enter, F, G, H, B. Oke, saya masukkan tadi ordinatnya 0, 3, 6, 9, 12. Oke, untuk ini yang Z grid data saya mau kasih namanya itu Z1, lalu Z2 ya. Lalu ordinatesnya ada 0 dan juga 3. Oke, kalau sudah seperti ini, kita boleh klik OK. Bubble size ini adalah nanti ukuran label atau namanya ya, yang grid ID-nya ini besar atau kecilnya ya, bubble size-nya ini. Kita abaikan saja dulu, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya ya. Oke, kita bisa kecilkan ya, scroll. Terus kita bisa geser pakai scroll tengah ya, ditahan terus digeser gitu. Terus kita pilih tampilan XZ. Oke, tampilan XZ ya. Oke, dia loading, mohon maaf. Tampilan XZ ya, karena dia 2 dimensi nih. Nah, ini ukuran bubble-nya itu ukuran ini ya. Oke, nanti kita bisa kecilin. Kalau misalnya mau kecilin, misalnya saya mau ganti ya di sini. Jadi 1 misalnya, nanti dia akan lebih kecil. Nah, dia lebih kecil ya. Baik, sekarang kita sudah punya gridnya. Jadi kita udah punya basicnya ya, atau apa ya namanya, dasarnya lah gitu untuk menggambar angka. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita bentuknya ini seperti ini. Jadi nanti kita akan gambar secara manual untuk model seperti soal kita ini ya. Kita ke subnya lagi. Untuk menggambar, kita tinggal pilih shortcut yang di sebelah kiri ini, yang draw frame or cable element. Kita klik, ini di close saja. Lalu kita akan gambar ya. Oke, boleh dari ujung sini seperti ini. Kita gambar, disesuaikan dengan soal kita. Oke, kalau mau pindah itu bisa diklik kanan ya. Kita lihat lagi soalnya. Oke, dia ke atas gitu ya. Oke, saya mau gambar dari sini mulainya. Boleh nggak kalau misalnya nggak urutan? Boleh saja, silakan. Yang penting tergambar sama seperti yang ada di soal, seperti ini ya. Oke, pastikan ketemu grid point-nya sehingga gambarnya itu simetris dan panjangnya itu sesuai ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, boleh ditekan escape untuk mengakhiri perintahnya. Nah, ini sudah jadi model gambar kita seperti yang ada pada soal ini ya. Sudah mirip ya, seperti ini. Oke, saya hapus dulu semuanya supaya lebih mudah untuk melihat gambar soal kita dengan model yang sudah kita buat di subnya. Oke, kurang lebih seperti ini, sama ya untuk modelnya yang warna biru ini ya, rangkanya. Oke, kita kembali lagi ke sub. Selanjutnya kita akan memasukkan tumpuan pada model gambar kita. Kita lihat di soal bahwa tumpuan kita di titik A adalah sendi dan di titik B adalah roll.
Oke, untuk memasukkan tumpuan, kita perlu mengklik tumpuan yang akan diberikan tumpuan gitu ya, titik yang akan diberikan tumpuan. Di sini titik A ada di sini, kita klik dulu sampai dia itu ada garis cross, putus-putus, artinya itu sudah terselect ya. Oke, kita pilih menu assign, lalu pilih yang join, lalu pilih yang restrain. Kita pilih yang fast restrain saja, yang sendi ya. Nanti untuk restrain in join local direction-nya akan otomatis. Kita klik OK, maka tumpuan sendi di titik A itu sudah ada ya, sudah kita buat. Oke, untuk selanjutnya titik B ini kita lakukan hal yang sama, kita klik dulu titiknya, lalu kita pilih assign, pilih join, restrain, kita pilih yang roll, kita klik lalu klik OK. Nah, maka dia sudah tergambar gitu ya, tumpuannya berupa sendi di titik A dan roll di titik B. Kita lihat model di soalnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita memodelkan rangkanya, kita udah bikin gambarnya, kita sudah memasukkan tumpuannya, maka kita akan memasukkan bebannya. Oke, sebelum kita memasukkan beban, kita cek terlebih dahulu apakah soal kita itu sesuai atau tidak ya. Untuk jaraknya atau panjang batangnya, kita akan kembali lagi ke sub, kita bisa klik frame-nya atau batangnya, lalu kita klik kanan di batangnya, lalu di sini ada location, kita bisa lihat length-nya atau panjangnya itu 3 ya, sehingga artinya panjang dari frame yang kita pilih adalah 3. Oke, sudah sesuai ya dengan soal kita. Oke, coba kita lihat batang yang vertikal ini. Klik batangnya, klik kanan, lalu kita pilih yang location, length-nya juga 3 ya. Itu sesuai sudah dengan soal kita. Selanjutnya kita mau mengaplikasikan beban dari soalnya. Kita lihat di sini soalnya terdiri dari P1 sampai dengan P6. Ya, di sini P1 itu ada 500 kN, P2, P3 dan P4 itu 1000 kN, P5 itu 500 kN dan P6 ini ada 400 kN. Sekarang cara memasukkan bebannya, kita kembali ke subnya lagi. Cara memasukkan bebannya, kita pilih dulu titiknya yang mau kita masukkan bebannya. Oke, kita lihat di sini untuk beban-beban yang sama, kita bisa langsung memasukkan bebannya secara bersamaan. Di sini kita bisa lihat beban yang sama itu ada di P1 ya, itu 500 kN dan P5 itu 500 kN. Ya, bisa kita masukkan langsung. Kita masukkan dulu P1 dan P5. Ya, P1 ada di sini, P5 ada di sini. Oke, kita klik dulu titik yang mau kita masukkan bebannya. Selanjutnya kita pilih menu assign. Lalu kita masukkan join loads ya. Lalu kita pilih yang force. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini ada loads-nya itu force global X, force global Y, dan force global Z. Kita akan lihat beban itu ada di sumbu apa. Oke, kalau di soal tadi kan dia ada di sini ya. Oke, ke atas atau ke bawah, berarti dia ada di sumbu Z. Maka kita akan masukkan bebannya di kolom force global Z. Oke, kita lihat besarnya tadi 500 kN ya. Nah, kita lihat soalnya 500 kN. Oh, nggak bisa, kita masukin aja 500 kN, tadi arahnya ke bawah ya. Kalau ke bawah itu berarti negatif karena berlawanan arah 500. Nah, di options ini
bisa dipilih yang add to existing load atau replace ya. Kalau misalnya kalian takut double masukin bebannya, silakan pilih replace aja ya. Oke, pilih yang replace ya. Nah, maka nanti dia akan muncul, semoga terlihat ya, ini 500 ya. Memang tulisannya agak sedikit kecil. Oke. Di sini sudah masuk beban 500 kN. Selanjutnya untuk yang kedua, yang sama itu adalah P2, P3 dan P4 ya. Ini P2, P3 dan P4 ada di F, G dan juga H. Besarnya 1000 kN ke arah bawah. Kita langsung masukkan saja secara bersamaan seperti yang kita lakukan pada beban A dan B tadi ya, P1 dan P5, sorry. Kita lakukan dengan menu yang sama, assign joining loads, force, terus kita masukkan tadi 1000 ya. Oke. Kita klik OK. Nah, dia sudah ter-apply ya di sini 1000. Selanjutnya kita punya gaya yang terakhir yaitu P6 di sini. Besarnya 400 kN. Nah, di sumbu apa nih? Di sumbu, kalau ke kanan dan ke kiri berarti sumbu X ya. Oke, kita masukkan bebannya di titik ini. Kita klik titiknya, pilih assign join load force. Oke, tadi ada di sumbu X, berarti kita isi di force global X, arahnya ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Tadi ke kanan, maka kita isi aja 400. Oke, klik OK, maka dia sudah ter-apply bebannya seperti ini. Jika sudah semua, maka kita lihat nih di soal kita, apakah itu sudah sesuai modelnya antara soal dan juga model yang kita buat di sub 2000-nya ya. Oke, kita udah bikin nih tadi ya 3 meter 4 kali 4 ya, 4 bentang, sorry, maksudnya tingginya 3. Tadi udah cek juga P1 dan P5 500, P6 400. Oke, sudah sama ya. Jika sudah yakin sama, maka kita akan menganalisisnya. Oke, untuk analisisnya kita save dulu deh ya. File save. Lalu tinggal dimasukkan nama filenya ya. Oke, contoh 1 misalnya. Baik, jika sudah, kita ke menu define. Oke, jadi dalam memodelkan sub, ini kan kita mau tahu gaya batangnya ya, sehingga kita itu belum tahu nih materialnya itu apa gitu, sehingga kita akan mengabaikan berat sendirinya dari struktur ini gitu. Caranya yaitu kita ke define, lalu ke load pattern, lalu di sini ada load pattern name-nya itu yang dead, terus yang di kolom self weight multiplier-nya itu kita nolkan, artinya kita mengabaikan berat sendirinya. Kita ketik 0, lalu kita klik modify, maka dia akan berubah menjadi 0. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya untuk rangka batang di ini ya, buhul-buhulnya ini, di pertemuannya ini itu dianggap 0 momennya, sehingga kita harus merilisnya terlebih dahulu nih. Kita bisa klik semuanya ya, bisa dari bawah ke atas atau seperti biasa ini select, terus kita pilih yang assign, terus pilih yang frame, lalu kita rilis dulu di sini di submenu yang release or partial fixity ya. Oke, lalu kita akan klik yang momen 3-3-nya ya, di start and end-nya kita klik seperti ini, lalu klik OK. Nah,
Selanjutnya dia akan terpisah seperti ini ya. Artinya di sini itu sudah nol nih momen-momennya di pertemuannya ini. Baik, selanjutnya kita bisa analyze di sini, lalu set analysis options. Kita pilih yang XZ plane ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke, lalu analyze lagi, run analysis. Kita do not run-kan modalnya karena kita tidak memperhitungkan beban ini ya. Lalu di klik to-nya pilih yang run or do not run case, yang paling atas ini ya, bukan yang run or do not run all. Oke, sehingga nanti modalnya dari run berubah menjadi do not run. Jika sudah, kita run now. Kita tunggu dulu dia loading ya. Mohon maaf ini agak lama kalau di laptop saya. Oke, selanjutnya dia sudah terlihat deformasinya seperti apa ketika dikenai beban gitu ya, yang kita masukkan tadi. Kita bisa melihat animationnya di sini ya, arah lentutannya nanti seperti apa. Oke, kita stop. Selanjutnya kita akan periksa hasilnya apakah sama dengan perhitungan manual ataukah berbeda. Kita akan lihat hasil dari reaksi perletakannya terlebih dahulu. Kita lihat hasil dari manualnya ya. Itu ada RA 1900 kN dan RB itu 2100 kN. Sedangkan HA itu adalah 400 kN. Kita lihat ya, untuk melihat hasilnya kita bisa pakai menu display. Di sini pilih yang show force or stress. Kita pilih join untuk reaksi perletakan. Jika sudah, kita klik OK, maka dia akan muncul ya. Oke, di sini ada 1900 dan yang ini 2100. Yang HA-nya ya ini tadi 400. Sama ya hasilnya ya. Jika dirasa tulisannya terlalu kecil, kita bisa atur di options. Terus yang dimensions and tolerance di sini bisa diganti maksimum graphic font size-nya, misalnya 18 gitu ya, 16, atau disesuaikan. Minimumnya juga kita bisa buat ya. Kita klik OK. Nah, dia nanti akan membesar gitu ya. Oke, kita bisa geser ya. Sudah terlihat nih hasilnya. Nih angkanya juga sudah lebih besar ya, jadi lebih terbaca. Tadi hasilnya ya 2100, 1900 dan 400. Kita lihat ya hasilnya. Oke, sama ya. Nah, lalu kita lihat nih rangka batangnya hasilnya apakah benar sama gitu ya. Di soal itu ada nih angka 1 nih ya, 1 2 3 4 gitu ya. Artinya ini adalah batang 1, batang 2, batang 3, batang 4. Ini batang 8, ini batang 7, ini batang 6, ini batang 5 gitu ya. Nah, terus penamaan batangnya seperti apa? Itu disesuaikan saja. Boleh nggak kalau misalnya ini saya kasih nama batang satunya di sini. Batang 1, batang 2 misalnya di sini. Sorry ya, ini agak kebesaran 3 gitu ya. Itu boleh-boleh aja ya. Seperti itu. Ini hanya penamaan saja. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat di SAP-nya nanti ketika kita ekspor datanya itu ke Excel gitu ya. Jadi kita bisa dengan mudah nih mencari hasil dari gaya batangnya. Ini batang berapa sesuai dengan nama atau labelnya. Oke, kita mau lihat ya di SAP-nya. Kita mau lihat hasil dari rangka batang misalnya di batang 1 dan 2 ini. Oke, kita ke SAP-nya. Untuk memunculkan nama atau label dari frame atau rangka batang di SAP ini, kita bisa ke menu view ya di sini. Terus kita pilih yang set display options ya. Ikonnya adalah kotak dengan centang ya. Bisa Ctrl E atau bisa di menu sini ya. Shortcut-nya di sini. Oke. Setelah muncul dialog box seperti ini, kita pilih di frame kabel or tendonnya itu label. Kita checklist labelnya lalu OK. Nah, di sini ada
namanya nih, labelnya, mulai dari 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 sampai 13.1 ya di sini. Jadi ini itu menunjukkan nama ya atau labelnya gitu ya. Nah, urutannya itu tergantung dari cara kita menggambarnya tadi. Saya kan gambarnya urutan ya dari ujung sini 1, 2 gitu ya, 3, 4, terus 5-nya tuh ke atas gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang gambar dari sini ke sini, kemungkinan 5-nya ada di sini. Oke. Kita lihat di soal. Oke, di sini ada batang 1 dan batang 2 ya, teman-teman. Batang 1 dan batang 2 itu 1.800 dan 1.800 nih, batang 1 dan batang 2 hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini. Kita sebenarnya bisa ya lewat quick access yang di sini, tapi kita mau tahu nih kalau misalnya pakai menu bar itu di mana ya untuk melihat hasil rangkanya. Kita bisa pilih di display, lalu show force or stress. Kalau yang reaksi percetakan kita pilih join, ini kita pilih yang frame or cable ya. Terus kita pilih yang axial force untuk gaya batang. Nah, untuk yang optionnya itu kita pilih yang show values on diagram, sehingga kita bisa langsung tahu nilainya itu berapa. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Oke, di sini ada 1.800 dan 1.800. Oke, kita bisa klik kanan ya. Angkanya itu juga ini ya, 1.800. Terus kita lihat nih arahnya ya, itu berarti batang apa ya, kalau batang tarik ya. Oke, sesuai ya ini dengan perhitungannya. Oke, batang tarik itu biasanya ditandai dengan warna kuning. Kalau yang merah ini ya, ini coba kita lihat ya di 51 ini, pasti dia batang tekan. Oke, warnanya merah ya. Ini 1.800 hasilnya. Oke, kita lihat ya di batang 1 dan 2 itu 1.800, di batang 3 dan 4 itu 1.600. Apakah benar? Hasilnya sama ya. 1.600, 1.600. Oke, hasilnya sama nih, sama perhitungan manual. Berarti model kita berhasil nih. Di sini ada koma ya, ada di sini 1979,90 sama ada hasilnya 565 di batang 8 dan di sini ya diagonal yang ini. Kita lihat hasil perhitungannya di 8 sini ya. Sorry, ini 1980 ya. Oke, yang ini 566 ya. Ini ya. Oke, dia berbeda sedikit ya, pembulatan saja, tapi dia nggak jauh. 1979,9 yang bisa kita anggap itu 1980 ya. Lalu di sini ada 565 kita 0,69, kita bisa anggap itu 566. Oke, jadi hasilnya sama ya antara manual dan juga SAP gitu. Oke. Ini untuk contoh 1 dengan menggunakan template blank. Silakan dicoba apakah hasilnya sama atau tidak.